Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widiani dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Saya angkatan 2018 dari kelas B. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai BK anak berkebutuhan khusus. Pertama, ada hakikat dan konsep anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik dalam faktor fisik, kognitif maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus diberikan agar anak berkebutuhan khusus tersebut lebih mengenal dirinya sendiri, mengenal keadaan dirinya, mengenali kelebihan, kekuatan, dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli tersebut dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berbeda dengan dirinya, serta mereka mampu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tersebut. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, ataupun kelainannya. Tujuan khusus bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, yang dimana dia dapat percaya diri, dapat bergaul, menghadapi dirinya sendiri, juga mengenali potensi dirinya. Konseling bagi anak berkebutuhan khusus yang pertama, layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan bimbingan karir, layanan konseling perorangan, dan juga layanan mediasi. Materi kedua, ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah gangguan daya penglihatan baik berupa kebutaan menyeluruh ataupun sebagian, dan walaupun mereka telah diberi pertolongan alat bantu khusus, mereka masih tetap mendapat pendidikan khusus. Yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Gangguan pendengaran merupakan gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, bersifat permanen maupun sementara yang mengganggu proses pembelajaran anak. Juga ada anak retardasi mental atau tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi kelainan atau keterbelakangan mental atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu yang disebabkan oleh fungsi-fungsi kognitif yang lemah. Tunagrahita memiliki inteligensi di bawah inteligensi normal dengan skor IQ sama atau lebih rendah dari 70. Yang keempat, anak dengan kelainan fisik atau tunadaksa. Tunadaksa merupakan gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem persarafan sehingga membutuhkan pelayanan khusus. Yang kelima, anak unggul dan berbakat istimewa. Anak unggul dan berbakat istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan yang melebihi dari kemampuan orang lain pada umumnya dan mampu untuk menunjukkan hasil kerja yang sangat tinggi. Keenam, anak dengan hambatan berbicara dan berbahasa. Anak dengan hambatan berbicara dan bahasa merupakan gangguan yang mengacu pada gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak pada hasil pembelajaran seorang anak. Yang ketujuh, anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan belajar karena ada gangguan persepsi. Bentuk kesulitan belajar anak yakni kesulitan di bidang matematika atau berhitung, kesulitan membaca, kesulitan berbahasa, dan kesulitan menulis. 8. Anak dengan gangguan spektrum autis. Anak dengan gangguan spektrum autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang dimanifestasikan dalam hambatan komunikasi verbal dan nonverbal, masalah pada interaksi sosial, gerakan yang berulang-ulang, dan stereotip. Sangat terganggu dengan perubahan dari suatu rutinitas, memberikan respon yang tidak sesuai terhadap rangsangan sensoris.
Guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus adalah guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus, dan guru kelas atau guru mapel dalam proses pembelajaran, serta melakukan tujuan khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Guru PLB sebagai pendamping dan bekerja sama dengan guru kelas atau guru bidang studi dalam memberikan asesmen, menyusun program pengajaran individuan. Di samping itu, guru PLB bertugas memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif. Guru BK, guru bimbingan dan konseling di sekolah luar biasa, berperan untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam upaya menemukan konsep diri, memfasilitasi penyelesaian diri terhadap hambatannya, mengkoordinasi dengan ahli lain, melakukan konseling terhadap keluarganya, membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus agar berkembang efektif, memiliki keterampilan hidup mandiri, mengembangkan hobi, serta mengembangkan keterampilan sosial dan kultural. Materi mengenai permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Tunagrahita memiliki masalah perilaku yang tidak dapat mengatur diri sendiri, memiliki permasalahan berkaitan dengan perilaku sosial, bermasalah berkaitan dengan karakteristik belajar, bermasalah dalam bahasa dan pengucapan, bermasalah dalam kesehatan fisik, kurang mampu berkomunikasi, memiliki kelainan dari sensori gerak, bermasalah berkaitan dengan psikiatrik. Kebutuhan tunagrahita yaitu memerlukan perhatian khusus dari guru di sekolah, menempatkan anak tunagrahita di bagian depan kelas, dan membutuhkan pusat pembelajaran. Kedua, kesulitan belajar atau learning disabilities atau anak yang berprestasi rendah. Permasalahan yang dimiliki yaitu kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, atau kesulitan belajar berhitung. Sedangkan untuk mata pelajaran lain, mereka tidak mengalami kesulitan yang berarti. Kebutuhan yang diperlukan yaitu perhatian dari guru dalam mengenal angka dan huruf, memerlukan aktivitas yang berhubungan dengan menyortir atau mencocokkan huruf kapital, huruf kecil, bentuk cetak, dan tulisan tangan dari huruf. 3. Anak hiperaktif. Permasalahan yang dialami yaitu kesulitan untuk berkonsentrasi, selalu mudah bingung atau kacau pikirannya, tidak suka memperhatikan perintah dan penjelasan gurunya, serta selalu tidak berhasil melakukan tugas-tugas pekerjaan sekolah, sangat sedikit kemampuan menghijau huruf, tidak mampu untuk meniru huruf-huruf. Kebutuhan yang diperlukan yaitu membangun kehidupan anak yang terstruktur, menciptakan kebiasaan tidur tepat, memberinya kasih sayang dengan menghargai atau memuji dirinya ketika melakukan tindakan yang baik, melakukan banyak aktivitas fisik di siang hari, dan fokus mempertimbangkan minat dan bakatnya. Anak tunalaras memiliki permasalahan tidak mampu belajar bukan disebabkan oleh faktor intelektual, sensori, atau kesehatan, tidak mampu melakukan hubungan baik dengan teman-teman atau guru, bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya, selalu dalam keadaan persuasif dan tidak menggembirakan, atau depresi, dan merasa sakit atau ketakutan berkaitan dengan orang. Kebutuhan yang dibutuhkan yaitu berikan pola belajar take and give, tidak memaksakan kehendak atau memaksakan, memberikan ruang pada anak untuk berkembang, berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Anak tunarungu dan bicara. Permasalahan yang dialami kurang memperhatikan penjelasan di kelas, seringkali ia meminta pengulangan penjelasan guru di kelas, kesulitan untuk mengikuti petunjuk secara lisan, enggan untuk berpartisipasi secara oral, ketergantungan terhadap petunjuk atau instruksi saat di kelas, mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa dan bicara, perkembangan intelektual terganggu, dan kemampuan akademik yang rendah. Kebutuhannya yaitu membutuhkan stimulasi agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan, disiplin diri, membutuhkan pengungkapan ekspresi, dan mampu merasakan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Selanjutnya, anak tunanetra memiliki permasalahan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari karena menggantungkan hidupnya kepada orang di sekitarnya, kesulitan dalam hal pendidikan seperti membaca, masalah penyesuaian diri seperti mengalami rasa tersudutkan, tersingkir, dan minder, serta masalah emosional.
memiliki kebutuhan media yang digunakan untuk proses belajar yang sesuai dengan standar kebutuhan siswa tunanetra dan membutuhkan sarana khusus yang mereka butuhkan. Ketujuh, ada anak autis, memiliki masalah dalam memahami lingkungan, masalah gangguan perilaku dan emosional, memiliki kebutuhan dalam berkomunikasi, memperhatikan dan memahami lingkungan, dan dapat memahami bahwa anak penyandang autisme cenderung melakukan sesuatu yang disenanginya secara berulang. Anak tunadaksa, memiliki masalah fisik berupa kelumpuhan, masalah psikologis seperti merasa apatis, malu, rendah diri, sensitif, dan kadang-kadang pula muncul sikap egois. Memiliki kebutuhan komunikasi secara lisan, tulisan maupun menggunakan isyarat. Mobilisasi membutuhkan perhatian dari keluarga, lingkungan, dan psikis. Tunaganda memiliki masalah tidak dapat berkomunikasi, perkembangan motorik dan fisiknya terlambat, seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan, kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri, jarang berperilaku dan berinteraksi yang sifatnya konstruktif, kecenderungan lupa akan keterampilan-keterampilan yang sudah dikuasai, dan memiliki masalah dalam menggeneralisasi keterampilan dari satu situasi ke situasi lainnya. Kebutuhan yang dibutuhkan yaitu membutuhkan komunikasi alternatif dan intervensi awal. Anak tunaganda berpedoman pada 6 kriteria. Strategi layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, layanan dasar. Yang kedua, layanan responsif. Yang ketiga, perencanaan individual. Yang keempat, dukungan sistem. Materi BK untuk anak berkebutuhan khusus, anak ADHD, autis, retardasi mental, talent, dan gift. Yang pertama, anak ADHD. ADHD adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Suatu gangguan yang kompleks yang berhubungan dengan kelainan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Perlu diketahui bahwa kemunculan gejala ADHD dimulai pada umur anak-anak bersifat menahun. Gejala utamanya berupa hambatan konsentrasi, pengendalian diri, serta hiperaktif. Gangguan yang dialami anak ADHD yang pertama, kesulitan dalam memusatkan perhatiannya dan sangat mudah teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat inderanya. Yang kedua, impulsivitas adalah suatu gangguan perilaku berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran. Dan yang ketiga, hiperaktif adalah suatu gerakan yang berlebihan melebihi gerakan yang dilakukan secara umum anak seusianya. Ciri-ciri anak ADHD: tidak fokus, sulit untuk dikendalikan, impulsif, menentang, dan tidak kenal lelah, tidak sabar, dan usil. Anak ADHD, rutinitas, struktur, dan konsistensi, fokus pada hal-hal positif, penjelasan sederhana dan singkat, serta mengabaikan hal-hal yang tidak penting. 2. Anak autis. Anak autis adalah suatu penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama, dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Gejala yang dialami anak autis yaitu gangguan fisik, gangguan perilaku, gangguan komunikasi dan bahasa, gangguan perilaku motoris, gangguan emosi, perasaan dan efek, dan gangguan persepsi sensoris. Beberapa penanganan yang dikembangkan untuk membantu anak autis diantara lain terapi tingkah laku, terapi bicara, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, retardasi mental. Retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Penyebab retardasi mental jika ditinjau dari penyebab secara langsung dapat digolongkan atas penyebab biologis dan psikososial. Dapat dilakukan pada anak retardasi mental yaitu tata laksana medis, dirawat di rumah sakit atau panti khusus, psikoterapi, konseling, pendidikan, dan juga pencegahan. Anak talent atau bakat khusus adalah kemampuan bawaan berupa potensi khusus dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan potensinya.
Bidang anak talent lebih berhubungan dengan bidang non-akademik yang hanya menunjukkan satu kemahiran saja, seperti seni musik, drama, mengarang, melukis, kepemimpinan sosial, dan sebagainya. Terakhir, anak gift. Anak gift merupakan anak yang memiliki bakat, memiliki kemampuan yang luar biasa pada hampir semua bidang maupun bidang-bidang tertentu, kreativitas tinggi, dan sangat bertanggung jawab pada tugas. Ciri-ciri anak gift: berbakat tetapi menampakkan kesulitan belajar di sekolah, mengalami kesulitan belajar, terkadang perbuatannya menjengkelkan, dan memiliki sosial dan emosional yang relatif konsekuen untuk diperhatikan. Selanjutnya yaitu pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Ada beberapa peran BK dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, keterampilan. Seorang ABK tidak hanya diberikan pendidikan saja untuk membuat dirinya percaya diri, namun diberikan juga pengajaran keterampilan yang lain untuk membekali kemampuannya ketika berhadapan dengan masyarakat. Yang kedua, kesenian musik melalui seni menyanyi. Dengan adanya seni musik bernyanyi, membuat anak berkebutuhan khusus bisa mengungkapkan perasaan emosinya melalui bernyanyi. Anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kebutuhan fisik atau kesehatan. Sebagaimana halnya orang normal, para penyandang kelainan memerlukan fasilitas yang memungkinkan mereka bergerak sesuai dengan kebutuhannya atau menjalankan kegiatan rutin sehari-hari tanpa harus selalu bergantung pada bantuan orang lain. Kedua, kebutuhan sosial emosional. Anak berkebutuhan khusus memerlukan lindungan dan bantuan para pekerja sosial, psikolog, dan ahli bimbingan yang dapat membantu mereka dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan sosialisasi dan menjadi remaja. Yang ketiga, kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan penyandang keluarbiasaan meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan keluarbiasaan yang disandangnya. Penyandang kelainan. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang menjamin kelangsungan pendidikan mereka. Hak untuk mendapat pendidikan tersebut bukan hanya dilindungi dalam undang-undang suatu negara, tetapi tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Kemanusiaan. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai warga negara, para penyandang kelainan juga mempunyai hak untuk mendapat jaminan sosial, seperti akses ke berbagai tempat-tempat umum dan layanan masyarakat, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan. Kewajiban penyandang kelainan. Sebagai warga negara, para penyandang kelainan juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 4 Pasal 6 menetapkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Materi program sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah suatu layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya atau suatu sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak, menantang maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka berhasil, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia dilatar belakangi oleh hak anak untuk memperoleh pendidikan. Setiap makhluk mempunyai kebutuhan. Sebagai makhluk Tuhan yang dianggap mempunyai derajat tertinggi di antara makhluk yang lainnya, manusia mempunyai kebutuhan yang paling banyak dan kompleks. Kebutuhan manusia secara umum mencakup kebutuhan fisik atau kesehatan, kebutuhan sosial emosional, dan kebutuhan pendidikan. Model-model pembelajaran dalam sekolah inklusi. Yang pertama, model kelas reguler atau inklusi penuh, model cluster, model pull out, model cluster dan pull out, model kelas khusus, model khusus penuh. Pengembangan kurikulum dalam perspektif sekolah inklusi. Kegiatan bimbingan dan konseling pada sekolah umumnya juga merupakan kebutuhan dasar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Kegiatan asesmen diperlukan untuk menyaring kemampuan anak berkebutuhan khusus, keperluan pengklasifikasian, penempatan, dan penemuan program pendidikan anak berkebutuhan
khusus, menentukan arah dan atau tujuan pendidikan serta kebutuhan anak berkebutuhan khusus, mengembangkan program pendidikan yang diindividualisasikan, menentukan strategi lingkungan belajar dan evaluasi pengajaran. Jenis teknik-teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, observasi. Yang kedua, analisis sampel. Yang ketiga, tes acuan kriteria. Yang keempat, inventory informal. Yang kelima, analisis tugas. Yang keenam, checklist. Yang ketujuh, skala rating. Yang kedelapan, interview dan kuesioner. Yang kesembilan, tes acuan normatif. Dari terakhir yaitu model dan teknik bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pendekatan individual dan kelompok. Dalam pendekatan individual, konselor berfokus pada satu konseling saja, sedangkan pada pendekatan kelompok, konselor menghadapi beberapa konseling sekaligus dalam waktu yang sama. Kedua, pendekatan behavior yang terdiri dari 4 metode, yaitu operant learning, quantitative learning atau social modeling, cognitive learning, dan emotional learning. Ketiga, pendekatan reality. Pendekatan ini berfokus untuk membantu siswa agar mempunyai emosi yang kuat dan rasional.